Selamat Soki. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke, Soki ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kami selalu mendoakan ya Bapak Ibu semua, keluarga Soki dimanapun berada, tetap selalu sehat ya kan, tetap selalu bisa beraktivitas dengan baik meskipun situasi saat ini masih dalam masa pandemi COVID, tapi kita bersyukur bahwa kita yang sudah menggunakan Soki itu bisa tetap menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, menjaga supaya pikiran ya kan dan tubuh kita ini bisa selalu harmonis sehingga tidak sampai terkena virus atau penyakit apapun juga ya. Kita sama-sama mendoakan, saling memberikan dukungan. Dan sebetulnya Bapak Ibu di kesempatan ini juga ya, maksudnya masa-masa seperti ini, peran kunci dipegang oleh kita semua yang sudah mengenal Soki, bahwa betapa dunia saat ini membutuhkan ya kan, merasakan betapa kesehatan itu amat sangat penting dan berharga begitu. Dan apalagi kalau sekarang kan waduh banyak cerita, kalau kita bahas nggak akan ada habisnya, bilang oh belum ada vaksinnya, virus ini terus bermutasi dan lain-lainnya yang membuat khawatir sebetulnya. Seperti yang kita sudah pernah juga terangkan ya, bahwa hati yang gembira, hati yang senang itu adalah bisa meningkatkan imunitas. Jadi kita perlu jaga juga emosi kita semua. Oke? Nah, ketemu lagi dengan saya Michael, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas, dan ini juga satu kabar baik untuk kita semua yang sudah ada di dalam keluarga Soki, bahwa ternyata para ahli, pakar, entah itu di bidang medis, di bidang kesehatan, ya kan, itu semua melakukan penelitian yang rupanya hasil penelitiannya itu semacam mengkonfirmasi atau bisa dikatakan memantapkan gitu ya, memantapkan apa yang sudah Soki lakukan. Artinya prinsip-prinsip yang kita kan selalu bilang Soki itu gimana sih gitu ya. Soki itu kan sebetulnya prinsip-prinsip perawatan kesehatan dari ilmu medis timur itu dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi, begitu kan? Berarti tetap saja prinsip-prinsip yang diambil dari Soki itu juga ada dasarnya. Dan hari ini ada 9. Apa saja, apa kata kalau judulnya di sini kan? The expert say gitu ya. Tentang apa? Tentang prinsip-prinsip yang sudah diterapkan di dalam Soki yang sehari-hari sudah kita menjadi bagian dari keseharian kita gitu ya. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Langsung saja yang pertama, beliau ini Dr. Mercola ya, mungkin dokter lebih tepat karena dia itu memang ilmuwan peneliti di Amerika Serikat. Dan apa yang dia teliti? Siberian ginseng, Bapak Ibu. Memang beliau ini mengkhususkan dirinya ya, menspesialisasikan dirinya untuk natural medicine begitu ya. Jadi medis yang dari alam begitu, herbal nah begitu. Nah, Siberian ginseng itu kan termasuk tanaman obat ya, termasuk jenis itu. Dan dia teliti, rupanya ada hasilnya. Yang pertama itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan secara spesifik beliau menerangkan di dalam hasil penelitian itu bahwa kandungan dari Siberian ginseng khususnya bisa menghambat replikasi, di sini saya tulis virus HRV dan RSV. Nah, virus apakah HRV ini? Ini memang istilah medisnya, dia itu human rhinovirus. Ya, jadi ini virus flu biasa. Kemudian ini respirasi syndrome virus. Jadi yang juga berhubungan dengan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran nafas. Nah, apalagi sekarang yang sedang ramai ini kan COVID juga sama, Bu. Pak, menyerang dia infeksi sistem pernafasan kan, dibilangnya radang paru, pneumonia gitu kan, tapi jenis baru kan dibilangnya begitu. Jadi kalau dari hasil penelitian beliau ini mendukung bahwa Cifomula, dan yang kita semua tahu bahwa Cifomula itu kandungan utamanya, komposisi utamanya adalah Siberian ginseng. Nah, selain itu yang masih ada hubungannya dengan ini ya, ini dilakukan penelitian di ini nih, Cancer Center di MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nah, apa penelitian di sana? Bahwa masih seputar Siberian ginseng, bahwa Siberian ginseng bisa mencegah kanker payudara. Nah, ini kan berita baik. Tapi ingat Bapak Ibu, perhatikan kalimat di situ adalah mencegah.
bukan mengobati. Karena Shoki sejak dulu sampai sekarang tetap konsisten sedia payung sebelum hujan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ini profesor dari Jepang, Ishihara, Dr. Ishihara. Nah, ini kalau nggak salah CEO Alan sudah sering menyampaikan ini dari dalam sharing-sharing beliau. Yang penting adalah beliau ini penelitian tentang suhu tubuh. Tentang suhu tubuh, jadi dia yang membuat kesimpulan ini, statement ini, bahwa kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita 5-6 kali lipat. Dan dia hasil penelitian, beliau juga menyampaikan, oh ada 3 cara menaikkan suhu tubuh. Nah, apa caranya? Bapak Ibu lihat, ini kan dari Jepang. Kita sudah tahu masyarakat Jepang itu umumnya punya budaya ya, seperti berendam di air panas, mandi sauna, ya kan? Ya intinya yang bagaimana terapi dengan panas begitu ya. Nah, beliau juga sama bilang gini, kalau panas, ada ini Michael tulis di sini singkatannya saja, heat shock protein. Nah, apa itu HSP, heat shock protein? Jadi kalau tubuh kita ini menerima atau menyerap energi panas dan ada kenaikan, jadi tubuh itu bereaksi menghasilkan yang ini. Tujuannya untuk apa? Ini tuh untuk masalah regenerasi dan kalau misalkan luka, penyembuhan luka. Jadi intinya dia itu untuk ya samalah untuk imunitas gitu. Sehingga dalam hal ini kita mengerti kalau fear Shoki itu juga kan meningkatkan suhu tubuh, artinya kita mendapatkan efek hangatnya itu sangat penting Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya itu. Nah, ini juga sama. Nah, ini masih menyambung tadi soal penelitian Dr. Ishihara bahwa kenaikan suhu tubuh itu berdampak pada kesehatan. Nah, percobaannya seperti apa? Nah, kalau kita semua tahu kalau namanya penelitian itu kan pasti dimulai dengan ya ada tahapan-tahapannya. Salah satu tahapnya dengan hewan ya, hewannya ya kebanyakan diambil tikus lab yang tikus putih gitu yang imut-imut gitu ya orang bilang. Nah, pertanyaan begini, kalau ditempatkan di ruangan yang suhunya sejuk, ruangan yang dikasih pendingin, itu akan merasa happy begitu, senang gitu. Apakah demikian? Nah, beliau melakukan percobaan ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 macam tikus, 2 kelompok tikus, yang satu ditempatkan di ruangan yang suhunya di setel 22 derajat, satu kelompok lagi 31 derajat. Setelah itu sengaja diekspos kepada tumor. Ada 4 macam tumor yang sengaja disuntikan, diinjeksikan ke tikus-tikus tadi. Nah, hasilnya pembentukan tumor pada kelompok tikus yang ada di ruangan 31 derajat lebih sedikit. Artinya antibodi si tikus ini, si kelompok tikus yang ada di ruang lebih hangat, itu melawan tumor tadi supaya tidak jadi. Nah, ini penting Bapak Ibu hasil penelitian ini. Kenapa? Artinya kalau suhu tubuh kita itu terjaga di angka normalnya, tubuh itu punya kemampuan, istilahnya pasukan antibodi kan orang bilang tentara untuk melawan virus penyebab kuman dan penyakit. Nah, itu akan menjadi lebih kuat. Dan ini sudah beberapa, ya ini tadi dari Jepang, sekarang dari Amerika pun melakukan penelitian dan kesimpulannya pun kurang lebih sama ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Nah, ini juga seorang tokoh yang luar biasa. Beliau ini mungkin dari Eropa Timur sana ya, Rusia tuh, Elie Metchnikov. Ini pemenang Nobel di bidang medis. Kesimpulannya memang sederhana Bapak Ibu. Dia hanya memberikan satu pernyataan saja. Pernyataannya berbunyi demikian. Alasan menjadi penyebab manusia cepat menjadi tua adalah karena keracunan. Dia bilang begitu. Itu dari hasil penelitian yang panjang itu yang beliau lakukan, kesimpulannya hanya itu. Dan kalau diterangkan di situ, dia mulai dengan pernyataan bahwa suhu tubuh normal manusia adalah 36,8 derajat Celcius. Nah, kenapa beliau sampai pada kesimpulan tadi? Karena apa? Begitu suhu tubuh itu rendah, sirkulasi darah menjadi, ini logika Bapak Ibu ya. Kalau dingin, suhu tubuh rendah itu berarti kan dingin, sirkulasi darah menjadi lambat. Padahal darah ini yang tugasnya membawa gizi dan oksigen ke seluruh didistribusi ke seluruh tubuh, dan sekaligus darah ini juga yang membawa sampah dan kotoran itu keluar. Nah, apabila kan, ada sesuatu faktor, dalam hal ini suhu yang dingin, yang rendah, itu membuat sirkulasi darah menjadi lambat.
Nah, kalau lambat berarti mengantarkan gizi dan oksigen lebih lambat, membawa sampah dan kotoran juga kurang lebih lambat. Kalau lebih lambat berarti kotoran itu akan mengendap. Disitulah mengendap menjadi toksin. Nah, toksin itu membuat tubuh keracunan, organ-organ kita, sistem organ kita, dan akhirnya ya sudah, jadi tidak sehat. Itulah hasil penelitian beliau, dan beliau memberikan contoh. Ini pasti semua kita kalau saya ngomong begini, ya saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi mengingatkan bahayanya apa untuk jantung dan otak. Dia hanya memberikan 2 contoh. Nah, jelas kalau jantung kekurangan gizi, kekurangan oksigen, berarti tenaga jantung untuk memompa darah menjadi terpengaruh. Kalau tenaganya berkurang, ya, detak jantungnya itu lemah, ya tentunya darah tidak bisa akan tersalurkan dengan baik, kan begitu logikanya begitu. Berarti masalah-masalah jantung akan muncul. Bagaimana dengan otak? Oh jelas, ini kita di Shoki sudah berulang kali kita istilahnya diajak untuk memahami bahwa ya berhubungan dengan belakang ya, suplai darah dan oksigen ke bagian kepala ini penting. Nah, kalau aliran darah, sirkulasi darah menjadi lambat, tentunya suplai ini menjadi berkurang kan, menjadi terganggu, tidak lancar. Akibatnya apa? Sel-sel otak menua, Bapak Ibu. Nah, kalau menua, sel otak menua, yang paling gampang apa? Kalau orang tua biasanya apa? Pikun, daya ingat menurun, ya kan? Bahkan yang lebih parah mungkin menjadi ke Alzheimer, schizophrenia, dan sebagainya. Jadi masalah-masalah mungkin juga stroke, ya kan? Nah, ini jadi penting. Penelitian ini juga masih ada hubungannya dengan suhu tubuh yang normal. Karena logikanya kalau kena panas pasti aliran darah lebih lancar kan begitu ya. Kayak kita lanjutkan yang kelima. Nah, ini juga dari Jepang lagi. Ini Profesor Iwasaki Akiko, perempuan. Tapi ini juga penelitiannya ya rumit. Maksudnya rumit itu dalam artian mungkin kita sih orang awam nggak pernah kepikiran seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau suhu dingin orang gampang pilek, ya kan? Tapi kalau ilmuwan justru dia cari tahu jawabannya, kenapa bisa demikian gitu ya. Itulah ilmuwan itu kan cara berpikirnya lebih ini ya, lebih semacam di atas rata-rata lah begitu. Jadi dia mau menjawab pertanyaan ini, kenapa kalau di dalam ruangan yang dingin atau ber-AC orang itu mudah pilek. Itu. Nah, kenapa? Nah, dia lakukan penelitiannya seperti apa? Ini, Pak. Jadi dia meneliti, ya tentunya tetap nggak mungkin pada manusia, jadi pada tikus juga. Dia mau meneliti apa pengaruhnya perubahan suhu, ya. Jadi perubahan suhu di lingkungan sekitar dengan perubahan suhu pada rongga hidung. Jadi dia ini sel epitel itu, kalau Bapak Ibu kita cari apa itu sel epitel, dia itu sel yang menjadi barrier. Barrier itu penghalang antara masuknya, kalau virus bisa masuk, ininya mesti kuat gitu loh ya. Jadi fungsinya ya untuk daya tahan juga. Nah, hasil penelitiannya beliau ini, ketika suhu sekitar kita berubah, artinya menjadi lebih rendah, suhu di rongga hidung itu berkurang 4 derajat Celcius. Nah, pengurangan suhu itu membuat si sel epitel ini tidak lagi berfungsi secara normal. Jadi kemampuan sel epitel untuk menghambat virus masuk menjadi lemah. Makanya virus itu masuk. Ya, itu juga penelitian Profesor Iwasaki, dan juga didukung ya, maksudnya yang mendukung hasil kesimpulan dari profesor ini adalah para ilmuwan di Denmark. Jadi dia meneliti juga mengenai NK sel. NK sel seperti kita sudah pernah bahas, NK sel itu adalah sel pembunuh alami di dalam tubuh kita, tubuh yang menghasilkan itu. Nah, para ilmuwan Denmark ini dia meneliti bagaimana pengaruh panas. Jadi kalau hangat, produksi tubuh untuk NK sel bertambah, berarti pasukan kita untuk mencegah dan melawan virus penyebab penyakit semakin bertambah banyak dan bertambah kuat. Itu perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu dan saya termasuk dari sekarang kita mesti jaga suhu tubuh dengan tetap hangat. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Ya, yang umum kita tahu berolahraga secara rutin dan teratur. Kita yang sudah tahu Shoki ya berarti rajinlah menggunakan Shoki, masuk Shoki bed, Shoki lengkap, jelas. Nah, kalau yang belum bagaimana? Pemerintah juga bahkan para pakar di Indonesia bilang jemur sinar matahari karena sekarang sudah masuk musim panas. Betul Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kalau sinar matahari juga ada efek
negatif ya buat kulit, ada radiasi ya, itu yang kita nggak lupa. Jangan lupakan ya, maksudnya ya perhatikan waktu-waktu kita berjemur sinar matahari. Yang keenam, ini masih dari Jepang, karena ya orang Jepang kita sudah tahu ya intelektualnya cerdas-cerdas, jadi memang sering mereka meneliti ini di bidang sport science. Jadi asisten profesor ini Nobuhiko Eda, dia meneliti aneh-aneh nih Bapak Ibu penelitiannya. Tapi kalau kita yang orang awam membaca dan oh jadi kita gitu loh, jadi mendapatkan pencerahan gitu, oh ternyata demikian gitu ya kan. Nah jadi ya bersyukurlah kita punya ilmuwan-ilmuwan yang hasil penelitiannya itu berguna untuk kita ya. Apa yang beliau lakukan penelitian berhubungan dengan air liur dan virus. Nah waktu baca judulnya, apa benar air liur bisa ada hubungannya virus, kan itu cukup unik ya. Ternyata ada Bapak Ibu. Nah apa yang dilakukan oleh beliau ini sebelumnya di Jepang, dia lihat survei ya, survei menunjukkan bahwa para lansia di Jepang kebanyakan meninggal ya, penyebab kematian para lansia di Jepang itu nomor satunya kanker, nomor 2 jantung, nomor 3 stroke. Tapi belakangan ini akan disusul oleh apa? Penyakit mana? Ini Bu, Pak, pneumonia, radang paru. Nah itu di situ mereka mungkin nggak bahas masuk ke situ. Jadi radang paru kalau di Jepang itu bukan hanya penyebabnya alami, tapi penyebabnya bisa karena dia masuk rumah sakit. Jadi dia terkena radang paru karena dia dirawat di rumah sakit. Ini ada Bapak Ibu, ada. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu yang ingin tahu itu ada istilahnya pneumonia nosok apa begitu ya. Michael juga kurang hafal. Jadi orang bisa kena radang paru ketika apa? Ketika dia dirawat di rumah sakit. Padahal sebelumnya enggak. Nah berarti ya ini mengingatkan kita ya, kalau bisa ya jangan sampai ya kita dirawat di rumah sakit sehingga yang asalnya nggak kenapa-napa jadi jadi kena radang paru, kan nggak lucu ya Bapak Ibu ya. Makanya ini penting untuk kita jaga daya tahan tubuh sehingga jauh-jauh dari rumah sakit, jauh-jauh dari dokter begitu kan. Nah kemudian dilanjutkan nih karena pneumonia. Nah namanya radang paru ini pasti hubungannya juga sama ada faktor virus. Virus apa? Ya orang mungkin dari pertama flu biasa, tapi makin nggak diatasi, dianggap sepele, itu flu biasa, taunya lama-lama jadi lebih parah jadinya ke sini, ya kan? Nah kemudian dia lanjutkan tuh, oh rupanya ada yang disebut adaptive immune system. Dari mana itu? Diambil dari air liur. Ini ada namanya nih Bapak Ibu, SIGAA, itu ada immunoglobulin saliva A. Ini rupanya, ini sudah ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Dan dia tugasnya yang IgA, nanti dia namanya macamnya, ada IgM, D, kalau usah E juga. Nah, ada 5 macam itu adaptive immune system, artinya sistem imunitas yang adaptif. Adaptif dan artinya kan tergantung situasinya bagaimana dia menyesuaikan. Nah, tubuh itu sudah luar biasa sebetulnya, makanya kita mesti perhatikan, mesti jaga ya. Nah, rupanya ini yang mencegah infeksi flu. Jadi penelitiannya beliau itu seperti apa? Ini Bapak Ibu. Jadi dia mengumpulkan, karena lansia-lansia, karena memang penelitiannya di itu tadi ya, pneumonia itu. Jadi dia bagi 2 kelompok. Yang lansia yang rata-rata usia 70 tahun. Satu kelompok diajak untuk aktivitas fisik, olahraga ringan, jalan kaki 7.000 langkah setiap hari. Kemudian kelompok yang satunya 3.000 langkah setiap hari. Berarti yang ini kan kurang aktif bergerak lah, sederhananya begitu. Sementara yang ini cukup aktif bergerak, meskipun usia mereka sudah lanjut usia. Nah, ternyata kemudian hasilnya setelah sudah dikondisikan begini, dicek kadar ininya. Jadi diambil sampel air liurnya, dicek kadar SIGA-nya itu yang bisa mencegah infeksi flu itu mana lebih tinggi. Ternyata yang jalan kaki 7.000 langkah setiap hari, kandungan IgA, SIGA itu yang artinya ya termasuk fungsi imunitas ya, mencegah supaya jangan sampai kena virus, itu lebih tinggi. Nah saya sendiri pribadi waktu mendapatkan informasi ini, waduh saya bilang, saya semakin kagum dengan Shoki Bapak Ibu. Kenapa? Karena cimesin kita sudah tahu dari dulu, menggunakan cimesin setiap hari selama 15 menit, 3 kali 5 menit, manfaat penyerapan oksigennya sama dengan 10.000 langkah jalan kaki. Bukankah sudah cocok bahwa sudah sinkron ya Shoki dengan hasil penelitian itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki cimesin, rajin setiap hari. Kenapa? Mencegah kena virus. Ingat bahwa virus
yang menyebabkan COVID-19 ini itu satu kelompok dengan virus influenza biasa. Makanya kan gejala awalnya mirip-mirip seperti influenza kan? Tapi dia tidak, dia jenis baru. Cuman kelompoknya sama, artinya kalau tubuh kita sudah punya daya tahan untuk masalah ini gitu loh. Makanya ada yang disebut statusnya OTG gitu ya, selama daya tahan tubuh yang kuat. Dia mungkin membawa virus itu, tapi dia sendiri tidak terinfeksi kan gitu. Ya oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini yang ke-6 dan yang ke-7. Katanya hawa dingin itu silent killer, jadi pembunuh yang senyap. Pembunuh senyap itu diam-diam tahu-tahu udah meninggal aja begitu ya. Dan khususnya bagi para kaum ibu wanita itu ini berada di dalam AC. Kenapa kita sampaikan ini? Bapak Ibu perlu tahu bahwa sekarang kan orang banyak berada di rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas semua dari rumah, beribadah dari rumah, ya kan? Dan di rumah kita nggak mungkin dong nggak AC, apalagi kalau rumahnya ventilasinya kurang bagus atau tinggal seperti Michael nih di apartemen, kan nggak mungkin Bapak Ibu nggak pakai AC. Tapi kalau di dalam AC kebanyakan, ya jangan sampai hawa dingin dari AC itu menyebabkan masalah-masalah khususnya buat wanita itu organ reproduksinya bermasalah. Karena itu akan menjadi macam-macam tuh ya, kayak tidak teratur, nyeri head dan lain-lain. Dan itu kompleks sekali Bapak Ibu, kompleks sekali. Jadi untuk itu di dalam kesempatan ini kita juga mau mengingatkan bahwa kita sudah memiliki Virsoki yang punya keistimewaan luar biasa. Yang pertama, ini sudah juga kita sampaikan, tapi sekali lagi mohon izin ya Michael menyampaikan kenapa Sinarvir itu istimewa. Yang pertama ini sudah hasil uji dari China National Supervision and Test Center for Infrared. Jadi ada lembaga punya pemerintah di China itu yang khusus dia itu sebagai pengawas produk-produk yang mengklaim memiliki atau memancarkan sinar inframerah jauh itu harus lulus tes dulu. Nah, produk kita Virsoki dites. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini apa? Ini hasil Michael kutip, ini adalah hasil reportnya bahwa kurva spektrum energi, karena panas itu bentuk energi ya. Jadi ini panjang gelombang. Jadi di rentang panjang gelombang 8 sampai 10 mikron, kurva energinya artinya energinya paling tinggi. Itulah Virsoki. Makanya kita klaim bahwa Sinarvirnya Soki itu paling bermanfaat untuk manusia. Ini mungkin yang menjadi perbedaan kunci antara produk sejenis di luar sana. Ya, tapi kita ini yakin dan Bapak Ibu juga sudah sekian lama menggunakan, tentunya sudah tidak perlu diragukan ya dari manfaatnya. Dan kemudian ini Sinarvir kita tahu bahwa bisa menembus masuk ke dalam 3 sampai 5 cm sehingga tadi cocok untuk mengeluarkan hawa dingin juga hawa panas dari dalam tubuh supaya kita selalu seimbang begitu ya. Ya, kemudian juga bisa melancarkan sirkulasi darah karena apa? Logikanya karena dia panas, memuai, pembuluh darah melebar. Kemudian ini resonansi itu menjadi molekul-molekul pembentuk tubuh itu, pembentuk sel tubuh aktif bergerak, mengaktifkan sel, regenerasi lebih baik ya kan. Kemudian juga metabolisme artinya detoks pembuangan racun ya. Kemudian ini juga bahan bakunya luar biasa karena memang dia set supaya area penyerapannya itu maksimal. Dari bahan bakunya, dari struktur bentuknya, iya kan? Kemudian dan yang paling terakhir itu keamanan, safety-nya. Bapak Ibu kalau belum perhatikan, inilah yang disebut built-in di dalam, dibilang regulator built-in yang mengatur tetap konstan suhu di dalam, suhu area penyinaran itu tetap konstan. Tidak bertambah atau tidak berkurang ya di angka 42 derajat Celcius. Nah itulah sekilas tentang Vir. Kemudian ini yang ke-8 juga soal ada sebuah kasus di China yang unik sebetulnya. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan ini tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Dokter yang menjelaskan soal ini bahwa kelihatannya kok sederhana ya gitu ya. Tapi kalau kita hayati ternyata ini menyimpan potensi bahaya. Bahaya seperti apa? Ada remaja umur 13 tahun. Mereka terus di sini gadget freak. Freak itu kan orang aneh gitu ya. Gadget orang yang disebut sampai punya istilah punya julukan gadget freak itu berarti sehari-harinya nggak bisa lepas dari gadget. Kalau bahasa Indonesia sekarang kan bilangnya bukan gadget ya, gadget bahasa Inggris ya. Kalau katanya gawai. Entah itu smartphone, entah itu laptop, komputer, PC dan lainnya. Pokoknya tidak bisa lepas dari itulah. Handphone, main game online, di laptop juga main game online. Nah anak ini bagaimana? 5 hari berturut-turut dia main begitu terus Bapak Ibu. Jadi di dalam kamar saja nggak keluar kamar cuma buat makan sama ke WC, ke toilet begitu ya, buat mandi dan ya itulah.
Hasilnya apa? Suatu hari dia turun dari ranjang, oh kakinya sakit. Kakinya sakit, yang namanya anak remaja dipaksa jalan, akhirnya jatuh, nggak kuat. Orang tuanya bawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Dokter meriksa bahwa ternyata dia ada gumpalan darah yang menyumbat di sini, pembuluh vena. Nah, dokter bilang bahwa kasus itu jarang ditemui pada anak remaja. Biasanya ketemunya di mana? Di pasien yang habis operasi besar, kemudian harus total bed rest begitu. Mungkin karena yang nggak ada pergerakan, maksudnya nggak ada aktivitas fisik sehingga darahnya sirkulasi lambat, terus akhirnya membentuk gumpalan darah. Nah, ini dokternya menjelaskan sebetulnya ini berbahaya sekali. Kenapa? Nah, ini dia. Kan gumpalan darah membentuknya di sini, pembuluh vena di pahanya. Ini kalau tidak hati-hati ya, si darah beku ini, gumpalan darah bisa terbawa nih dengan aliran darah. Nah, bisa sampai ke paru-paru, ke organ vital, paru-paru, jantung, itu yang paling mengerikan. Kenapa? Kalau ini terbawa, begitu ini kan ada pembuluh darah mikro ya. Kalau nyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil, terus di paru-paru, bukankah sangat berbahaya? Itu yang kata dokternya, itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, analisa dari diagnosis dokter ini untuk kasusnya si Lele ini adalah apa? Karena dia kurang gerak. Udah kurang gerak, kurang minum air putih. Coba kita renungkan sekarang apa yang disarankan oleh, ya mungkin Bapak Ibu kenal dari, ya siapapun yang memperkenalkan Bapak Ibu dengan Shoki, entah itu upline, entah itu mungkin tahu dari kantor ya, staf kantor, kita kan pasti selalu standarnya begitu. Bapak Ibu kalau sudah setelah selesai Shoki, minum air putih. Kenapa penting air putih? Bukan minum, kenapa nggak minum kopi? Kenapa tidak minum teh? Karena air putih, tubuh kita itu 70%nya kan air. Dan semua metabolisme dalam tubuh itu butuh air. Air itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, termasuk di dalam sel kita untuk bisa bermetabolisme itu butuh H2O, Bapak Ibu. Makanya penting sekali. Ya, jadi bersyukur kita kalau sudah Shoki sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan kan, setelah habis Shoki pasti minum air. Ya, udah cocok untuk mencegah jangan sampai ini terjadi. Gumpalan darah, aliran darah menjadi lambat, jangan sampai terjadi. Oke, nah yang terakhir, ini juga menggembirakan, ini penelitian terbaru baru keluar bulan Mei kemarin, jadi baru bulan yang lalu. Nah, dari mana Michael dapatkan? Ya, tentunya informasi ini semua kita dapatkan dari kantor pusat di Asia Pasifik di Thailand ya, CEO Alan. Kita terima kasih kepada CEO Alan sudah berbagi informasi yang berharga ini dengan keluarga Shoki di Indonesia ya. Kita bersyukur, kita dukung terus beliau Bapak Ibu. Nah, beliau menyampaikan informasi terbaru ini. Jadi ini ada website Bapak Ibu lihat ya, boleh nanti di search saja kalau yang tertarik ya, BioRxiv. Nah, itu adalah semacam forum internasional itu khusus untuk para apa? Para saintis, para ilmuwan itu kalau dia mau menerbitkan hasil penelitiannya itu di sana disampaikan, dipublikasikan. Nah, apa hasil publikasikannya berhubungan dengan ini para peneliti dari Beijing University dalam hubungannya COVID-19 ya. Jadi dia menemukan kandungan licoritin itu zat di dalam licorice. Licorice ini sebetulnya sudah tidak asing ini buat kita, buat orang Shoki gitu ya. Kenapa? Karena di dalam enzim Sunancon enzim ini Bapak Ibu, ya, Dr. Brian, masih ingat Dr. Brian Lin yang perwakilan dari ini Mintong ya, pernah ke sini sudah 2 kali membawakan seminar tentang enzim dan C-formula. Dia bilang, selain utamanya ini komposisi 87 macam buah dan sayur, ya, ke dalam enzim ini juga Mintong menambahkan licorice yang berkualitas tanpa residu logam berat, tanpa residu pestisida. Karena ini tanaman herbal. Nah, hasilnya apa? Para penelitian ini bilang bahwa licorice ini karakteristiknya bisa menghambat replikasi virus penyebab COVID-19. Tentunya ini mana baru penelitian awal. Dalam artian, nah kalau Bapak Ibu teknisnya dipelajari, itu semua mereka sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sampai diuji cobakan, terus diperiksa hasil ujinya, misalkan ya, tentunya pakai hewan dulu ya, nggak mungkin langsung ke manusia, karena sampai ke tahapan itu diuji cobakan kepada manusia, mesti lewat dulu. Nah, ini pada tikus
itu aman semua. Tidak ada efek samping, tidak membuat, maksudnya fungsi organ-organ daripada tikus yang menjadi eksperimen itu semuanya normal. Dan karakteristik Korea sendiri ini anti peradangan, antioksidan, antidepresan, juga pelindung saraf. Jadi ini satu informasi yang menggembirakan bahwa ternyata di dalam enzim yang sudah sering kita konsumsi itu mengandung bahan yang sebetulnya menjadi, ini di kesimpulan itu licuritin ini bisa menjadi calon kuat kandidat obat atau vaksin COVID-19 di masa depan. Begitu kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, bukankah Soki Multi Energy sudah mencakup itu semua? Dan bahkan tadi pendapat-pendapat ahli, kesimpulan mereka, statement-statement mereka, mulai dari tadi yang hubungan olahraga dengan imunitas, ya kan? Yang lansia yang jalan kaki 7.000 langkah, kemudian tadi yang profesor doktor yang isi sara bahwa kenaikan suhu tubuh itu meningkatkan imunitas, ya, semuanya itu, prinsip-prinsip itu sudah ada di dalam Soki Multi Energy. Jadi saya mau ucapkan selamat untuk kita semua yang sudah menjadikan Soki sebagai dokter pribadi dan keluarga kita, karena dengan hadirnya Soki di rumah kita bisa selalu sehat, bisa selalu fit, bisa selalu prima tanpa perlu khawatir, ya. Justru malah ini menjadi tugas kita untuk semakin berbagi. Ya mungkin itu saja, sekian dari saya Bapak Ibu. Akhir kata kita selalu mendoakan Bapak Ibu semua selalu sehat, kaya, oke, Soki. Selamat Soki.